Judul pelajaran malam ini dalam bahasa Indonesia, Misi Yesus. Misi Yesus. Kalau saudara mendengar kata misi, apa yang terlintas di benak saudara? Jangan bilang mission impossible. Kalau bilang misi itu apa? Mission. Bahasa Indonesia mission. Misi. Satu tujuan tertentu. Tujuan utama. Ya, tujuan tertentu Misi. untuk suatu maksud. Kalau dengan kata sehari-hari diberi misi untuk tugas. Kalau bahasa Belandanya apa? Karena ada dulu sekolah mission. Sending. Misi Yesus. Apakah saudara familiar dengan istilah mission statement? Apa itu mission statement? Setiap jemaat harus memiliki mission statement, Betul. conference. Setiap gereja harus mempunyai mission statement. Begitu juga setiap conference sampai ke GC. Apa itu? Apa isi mission statement? Yeah, ada. No, anyway, it's not. Coba berikan contoh mission statement dari satu gereja. Harus dalam bentuk kalimat sempurna. Mencari yang hilang. Jadi setiap gereja dianjurkan untuk menuliskan apa misi mereka, keberadaan mereka di atas dunia ini untuk apa. Dan untuk saudara ketahui, the reason for being of a church adalah apa? Reason for being itu alasan keberadaan saudara, gereja saudara di atas dunia ini untuk apa? Bawa kabar Injil. Membawa kabar Injil. Apalagi? Di dalam bahasa Inggris istilahnya the reason for being. The reason for being itu alasan keberadaan saudara di atas dunia sebagai sidang. Itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Jadi kalau saudara dipilih menjadi pendeta sidang di satu sidang tertentu, yang paling pertama harus dibuat adalah apa misi gereja saudara dalam bentuk apa yang disebut mission statement. Harus jelas, harus simple,
dan tidak berkepanjangan. Nah, kalau mission statement Yesus sangat jelas, menyelamatkan orang, Mencari untuk mencari dan menyelamatkan. dan menyelamatkan yang hilang. yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Kalau di Indonesia ini disebut apa? Mencari dan menyelamatkan. Saat SAR. Apa? SAR itu apa? save, search, Search and and rescue. Rescue. Misalkan ada satu pesawat jatuh di hutan di Kalimantan, yang bergerak pertama adalah siapa? Saat Tim SAR ini. Ada usaha yang berhasil, ada usaha yang tidak berhasil. Tapi begitu berita kecelakaan disampaikan, SAR inilah yang pertama bergerak untuk melakukan misinya. Lukas pasal 15 biasanya dijuluki apa? lost and found. Lost and Found Department. Yang hilang kemudian apa? Ditemukan. Ditemukan kembali. Apa yang hilang? What was lost? Jawabnya, it was humanity itself. Umat yang disebut manusia itulah yang hilang, yang telah lari dari Tuhan, kemudian subject to death, dipenuhi ketakutan, kekecewaan, dan kalau tidak ada usaha dari pihak lain untuk menyelamatkannya, semua akan tetap hilang dan binasa. Dan kita berterima kasih karena Yesus bersedia untuk mencari dan menyelamatkan kita. Coba Hel, di introduction ada Step to Christ halaman 20. Tolong dibaca. Di dalam kemurtadannya, manusia memang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dunia tercerai dari sorga. Antara jurang yang memisahkan itu tidak ada hubungan. Tetapi melalui Kristus, dunia kembali dijembatani dengan sorga. Dengan jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang dibuat oleh dosa. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dalam kelemahan, serta keadaan tanpa daya itu dengan sumber kuasa yang tidak ada batasnya. Jadi kita berterima kasih karena walaupun kita jatuh ke dalam dosa, hilang di rimba dosa, tapi Tuhan mengambil inisiatif untuk menjembatani jurang yang menganga oleh karena dosa. Inilah bedanya agama Kristen dengan agama-agama yang lain.
Mana yang benar? Kita mencari Tuhan atau Tuhan mencari kita? Tuhan yang mencari. Tuhanlah yang selalu proaktif untuk mencari yang terhilang. Kita masuk di pelajaran yang pertama, the lost sheep and the lost coin. Berulang kali Alkitab membandingkan atau menggambarkan manusia itu seperti apa? Domba. Dari antara binatang-binatang yang ada di dunia ini, domba lah salah satu binatang yang paling tidak berdaya. Hewan yang paling mudah untuk apa? Hilang, tersesat, yang bisa dimaklumi karena jarak pandangnya sekitar 6 meter. Sesudah itu kabur. Domba juga adalah binatang yang tidak mempunyai mekanisme untuk bela diri, tidak punya senjata. Kalau binatang lain umumnya punya senjata untuk menyerang atau untuk menangkis. Cumi-cumi punya tinta yang hitam. Singa sudah jelas, gajah jelas. Siraf yang tinggi itu, kaki belakangnya kalau menendang bisa mematahkan rahang musuh. Tapi kalau domba lu tidak punya apa-apa. They are at the mercy of their enemies. Nah, kalau saudara pelajari kembali tentang domba yang hilang, pelajaran penting apa yang terus kelihatan? Baik juga kita baca ayatnya. Coba kita buka Lukas 15. Siapa yang sudah dapat silakan baca. Boleh dibaca Lukas 15. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor dari antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka,
Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang telah memerlukan pertobatan. Yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau saudara renungkan kembali cerita ini, pelajaran apa yang hendak ditekankan oleh penulis? Bahwa Tuhan itu selalu proaktif. Dia rindu supaya umat ciptaannya mau diselamatkan. Berapa jumlah domba yang dimilikinya? 100. 100. Waktu dihitung ternyata hanya berapa? 99. Dia tidak katakan, masih ada 99. Biarlah hilang satu, tidak apa-apa. Tidak begitu. Melainkan apa ayat mengatakan? Ditinggalkannya yang 99 itu, kemudian ia pergi untuk mencarinya. Sampai akhirnya dia dapati. Sesudah didapati, apa yang dibuat? Pesta. Pesta. Panggil tetangga-tetangga, teman-teman, berpesta dan bersuka cita karena yang hilang sudah ditemukan. Pelajaran yang utama dari perumpamaan ini adalah kasih Allah begitu besar sehingga He came after us. Dia cari kita untuk membawa kita kembali kepadanya. Jadi di sini satu, Tuhan yang proaktif dalam keselamatan. Tuhan selalu yang proaktif. Yang kedua, di sini kelihatan benar-benar Tuhan mencintai yang hilang. Dia tidak katakan masih ada 99. Hilang satu tidak jadi kesulitan. Saudara-saudara tentu masih ingat pelajaran tentang astronomi, bahwa bumi kita ini dibandingkan dengan jagat raya bagaimana? Seperti sebutir pasir di pinggir laut. Kita, bumi ini termasuk dalam satu tata surya, solar system. Solar system bergabung disebut apa? Galaksi. Lalu di jagat raya ini ada jutaan galaksi. Dalam satu galaksi ada jutaan bintang. Jadi waktu bumi ini jatuh ke dalam dosa
dari segi ilmu hitung insignifikan. Bumi kita hanya sebutir pasir. Tapi untuk sebutir pasir inilah Tuhan sendiri rela menjelma jadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kasih yang tidak ada bandingannya. Lalu ada cerita, ini menyimpang sedikit. Selingan di Thailand, di kampung di Thailand ada tempat yang tidak pernah mengenal domba. Yang mereka kenal apa di Thailand? Gajah. Gajah. Jadi kalau di tempat kita domba yang sangat kita kenal, di Thailand bukan domba tapi apa? Gajah. Jadi waktu penterjemah Alkitab mau menerjemahkan, kalau dibilang domba, orang nggak mengerti apa itu domba. Yang mereka ketahui dengan baik adalah apa? Gajah. Gajah yang mereka pelihara. Dari kecil mereka pelihara seperti kita pelihara domba. Jadi mereka bilang ada satu orang punya 100 gajah, satu gajah pun Hilang. lalu dicari dapat. Yang kesulitannya Bawanya. kesulitannya kalau di sini kan waktu didapati itu domba yang hilang, lalu diapain dombanya? Dipikul. Kesulitannya di situ. Karena kalau gajah bukan dipikul, gajah yang memikul kita. Itu cerita dari kelas misi. Dan yang hendak ditekankan di sini bahwa bila mana ditemukan si empunya gimana? Sangat gembira. Sangat gembira sampai mengadakan pesta dan mengundang orang banyak. Kemudian parabel yang kedua adalah the lost coin. Saya masih ingat Dr. Stefanovic membahas tentang the lost coin. The lost coin ini adalah satu dari antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di Yehuda di zaman Yesus banyak sekali orang yang miskin. Di kebanyakan rumah tangga, satu koin yang disebut drachma itu tidak lebih daripada satu hari gaji. Kemungkinan kedua, satu koin, supaya dimengerti oleh kita, koin itu adalah sebuah perhiasan yang dipakai pada waktu menikah oleh perempuan. Perhiasan itu, headdress itu dibuat dari koin yang jumlahnya 10
yang dia tabung sedikit demi sedikit untuk jangka waktu yang lama. Kita tidak tahu dengan pasti yang mana, apakah Koin. yang pertama atau yang kedua. Tapi yang penting prinsipnya. Jadi yang Dr. Stefanovic tunjukkan kepada kami yang kedua, bahwa koin itu yang 10 itu diikat, ada pengikatnya. Itu kayak dowry itu ya. Ya, sehingga kalau sampai satu hilang, Tidak berguna. yang lain yang sisa pun tidak ada gunanya lagi. Jadi waktu dia lihat headdress-nya itu, yang satu berlubang karena koinnya lepas, maka dia kerahkan usahanya untuk apa? Cari. Untuk mencari. Jadi apakah yang pertama ataukah yang kedua? Prinsipnya ialah the loss was a serious matter. Yang empunya merasa kehilangan yang sangat serius. Itu sebabnya dia dengan segenap tenaga dia cari, nyalakan lampu, karena zaman dulu biasanya rumah tidak punya apa? Jendela. Tidak punya jendela. Dengan hati yang susah, karena headdress-nya itu tidak ada harganya lagi. Dia cari sampai apa? Sampai dapat. Sesudah itu, seperti yang pertama, terjadi apa? Kesukaan. Rejoicing. Pelajarannya mirip dengan yang pertama tadi. Nah, sekarang baca komen dari Ellen White, Christ Object Lesson 194. Silakan dibaca hari Minggu. Dirham itu walau terletak di tengah debu dan sampah adalah tetap sekeping uang perak. Pemiliknya tetap mencarinya sebab nilainya. Demikianlah setiap jiwa, betapapun direndahkan oleh dosa, dalam pemandangan Allah terhitung berharga. Sebagaimana dirham itu membawa gambaran serta keterangan dan pemerintahan yang berkuasa, begitulah manusia pada waktu penciptaan membawa gambaran serta keterangan mengenai Allah. Dan sekalipun sekarang dikabulkan dan dikotori perantaraan pengaruh dosa, bekas-bekas tulisan masih tetap terdapat pada setiap jiwa. Jadi manusia dijadikan menurut peta Allah. Oleh karena dosa, peta itu bagaimana? Rusak. Mar, dinodai, dikotori, dirusak oleh dosa. Tapi tidak dibilang Dibuang. bahwa peta Allah itu hilang sama sekali. Mar, dinodai, dikotori. Tapi walaupun koin itu berada di dalam debu dan sampah, si pemiliknya mencari karena buat dia itu sangat Berharga. berharga. Jadi saudara dan saya di mata Tuhan sangat berharga. Setiap jiwa di hadapan Tuhan sangat berharga.
Jadi kalau mau melihat harga seorang manusia, lihatlah Salib. salib. Itulah harga kita. Dibayar dengan harga yang tunai, harga yang mahal. Ayat mana yang mengingatkan saudara tentang mahalnya satu jiwa? Coba buka 1 Petrus. Inilah ayat yang memberikan kepada kita nilai satu jiwa di hadapan Tuhan. Berapa? 1 Petrus 1 ayat 17 mulai. Silakan dibaca. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your life as stranger here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in this last time for your sake. Oke. Jadi kita sudah ditebus bukan oleh apa? Emas Barang dan yang perak. fana, Perkara-perkara yang fana, bukan perak. bukan perak dan emas, but with the precious blood of Christ. Kita ditebus oleh Darah yang mahal. darah Kristus yang mahal. Darah seperti darahnya anak seekor domba, tak bercacat, tak bercelah. Jadi dengan demikian cerita lost sheep, lost coin ini mengangkat derajat manusia, bahwa kita harganya sangat mahal. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Kalau dulu bilang kalau domba yang hilang, dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu untuk pulang. Lalu kalau dirham itu tidak tahu dia hilang dan tidak tahu dia pulang, menggambarkan situasi manusia. Di dalam gereja. Kalau domba yang hilang itu golongan mana? Apa kedua perumpamaan ini melambangkan Bukan. ya, Ya. golongan-golongan tertentu? Kalau saya bandingkan berapa yang hilang? Satu. Enggak, menurut saya kan lost sheep, domba yang hilang, lalu dirham yang hilang, Anak yang hilang. Ada lalu yang anak yang hilang. Cerita ini dari permukaan nampaknya seperti apa? Ada persamaan. Sama. Tetapi kalau sudah perhatikan, ada bedanya. Apa bedanya? Kalau persamaannya tiga-tiganya hilang, Hilang. tiga-tiga dicari, tiga-tiganya diketemukan. Tapi masing-masing cerita ini ada
sesuatu yang tidak ada di yang lainnya. Kelihatan ini menggambarkan lapisan umat Tuhan yang berbeda-beda. Baik, kalau yang pertama, domba yang hilang, apa yang tidak ada di yang lain? Itu soalnya di sini ditanyakan pelajaran apa yang kita dapati dari masing-masing perumpamaan tersebut. Persamaannya semuanya hilang. Persamaan kedua semuanya ditumbuhkan. Persamaannya selanjutnya mereka mengadakan pesta karena bersuka cita. Nah, bedanya apa? Kalau yang sheep dengan lamb sepertinya sama. Kalau yang ketiga nanti yang akan kita pelajari, apa yang hendak ditekankan di yang ketiga? Kasih Bapa. Ya. Kalau sheep ada berapa sheepnya? Yang dimiliki ada berapa? 100. Satu hilang masih tetap ya Pak ya? Dicari. Itu menekankan apa? Harga daripada binatang di hadapan, harga daripada domba di hadapan pemiliknya. Dia kan masih punya 99, tapi toh dia apa? Dia cari. Jadi harga orang yang berdosa yang kemudian ditebus, harga satu jiwa itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Kalau lost coin, Sama. gitu. Sama. Nanti kalau kita masuk di yang ketiga baru kelihatan apa? Beda. Kalau yang ketiga yaitu anak yang hilang, apa yang hendak ditekankan di sana? Kasih Allah Bapa. Jadi judul daripada cerita yang ketiga harus diganti. Bukan judulnya anak yang hilang, tapi apa? Kasih Bapa. Kasih Bapa. A wonderful father. Seorang bapa yang luar biasa mencintai anaknya.
Nanti kita kembali ke sini. Sekarang kita masuk di lost son. Di bahasa Inggris judulnya yang biasa kita dengar apa? Bukan lost son tapi Prodigal son. Prodigal son. nah, karena kita sudah kebiasaan prodigal son kita terjemahkan apa? Anak yang hilang. Padahal kalau diperiksa bahasa Inggris prodigal, apa nih prodigal? Orang yang hambur-hamburkan. Ya, orang yang wasted harta bendanya for nothing. Orang yang menghambur-hamburkan harta miliknya for nothing. Tapi kalau kita telaah, yang hendak ditekankan di sini adalah satu, the wonderful father. Yang kedua apa? Nah, jangan lupa kita baru baca Lukas 15 itu dari ayat yang keempat. Sekarang kita harus baca ayat yang pertama dan yang ketiga sampai ayat 3. Coba kita buka kembali Lukas 15 ayat pertama sampai ketiga. Coba baca. Mengapa sampai Yesus memberikan perumpamaan yang 3 ini? Coba baca ayat 1 sampai 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Baik, inilah yang men-trigger, memacu mengapa Yesus memberikan perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang hilang. Karena di situ ada siapa? Orang Farisi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut. Apa persungutannya? Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Ini harus dibaca. Mengapa sampai Yesus berikan 3 perumpamaan? Karena ayat 1 dan ayat 2 ini. Orang berdosa mendekati dia untuk mendengarnya. Dan orang Farisi dan ahli Taurat bersungut. Orang ini receive sinners dan duduk bersama-sama orang berdosa di hadapan orang Farisi, pemungut cukai, perempuan yang disebut perempuan Sunda, itu sangat apa? Hina, najis. Jangankan untuk diselamatkan, karena bayangannya aja mereka apa? Hindari. Maka kalau saudara-saudara baca kembali ayat 1 dan 2, maka 3 cerita itu kelihatan artinya, maknanya. Bahwa Tuhan tidak seperti orang Farisi. How God treats sinners. Ya. Kalau bagi orang Farisi, pemungut cukai hopeless.
perempuan sundal hopeless dan tidak perlu untuk didekati. Maka Yesus melawan sikap mereka dengan memberikan perumpamaan ini. Yang paling kena perumpamannya mana? Waktu bapaknya itu menerima kembali anak yang hilang, anak yang sudah menghamburkan hartanya di tempat yang jauh dengan perempuan cabul. Anak yang sulung gimana? Selagi orang pesta, mereka apa? Dia apa? Marah-marah. Akhirnya yang hilang yang mana? Yang tua yang di rumah. Akhirnya yang hilang yang tidur. Jadi memang setelah dibaca ayat 1 dan 2 itu sangat jelas karakteristik dari parabel itu. Jadi anak sulung itulah itu orang Farisi. Itu. Sedangkan yang domba itu ya pelacur, yang tahu dia hilang tapi tidak tahu kembali. Jadi lihat itu semua lapisan umat manusia yang semuanya berdosa. Cuma ada yang tidak mau kembali, tidak tahu kembali, ada yang tidak tahu dia hilang, ada yang tidak tahu berterima kasih. Jadi memang ayat 1-2 itu sangat Kuncinya di situ. ya, kuncinya. Kalau saudara baca, kenapa Yesus berikan 3 perumpamaan ini? Baca ayat yang kedua. Karena di situ ada orang Farisi yang komplain. Orang ini menyambut orang berdosa dan bahkan makan sama-sama mereka. Bagi orang Farisi, orang berdosa memunculkan perempuan sundal itu harus dijauhi. Jadi jelas di 3 perumpamaan ini menunjukkan bagaimana Allah memperlakukan orang berdosa. Ya, dibandingkan dengan Orang Farisi. ya, dikontraskan dengan orang Farisi. Sehingga ada yang mengatakan judul daripada anak yang hilang itu harus diganti dengan Wonderful Father. Memang kalau ditelaah ayat per ayat, Bapak itu bagaimana? Sangat-sangat mengasihi anaknya yang hilang. Coba menyimpang sedikit, tapi ada hubungannya. Lukas 7 ayat 39. Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi
Ini sekedar menambah keterangan sikap orang Farisi terhadap orang-orang yang tidak seperti mereka. Nah, kalau saudara telah kembali, anak yang bungsu itu kapan dia minta pusaka dari bapaknya? Pada waktu bapak itu masih hidup, dan itu melanggar adat orang Yahudi. Biasanya harta pusaka warisan itu dibagi kapan? Waktu sudah meninggal. Sudah bapaknya meninggal. Tapi ini bapaknya masih hidup, dia sudah apa? Dia sudah meninggal. Kemudian anak ini pergi ke tempat yang jauh. Terjadi kelaparan yang dahsyat. Akhirnya dia mendarat di mana? Di kandang babi. Itu pekerjaannya gimana? Penghinaan. Paling Haram, babi itu haram. Tapi karena terdesak, asal hidup dia harus terima pekerjaan di kandang babi. Dan saya perhatikan waktu anak ini siuman, sebelum ketemu bapaknya dia sudah latih dulu apa yang hendak dia utarakan. Dan bila mana saya ketemu bapak saya akan berkata begini. Dia sudah latihan dulu. Tapi begitu ketemu bapaknya, belum sempat dia sebutkan apa yang dia katakan, bapaknya sudah mengampuni dia. Waktu bapaknya lihat itu anak, apa yang dibuat bapak itu? Dia lari dan dia takut. Nah, di antara orang Yahudi, kalau orang tua lari itu menurunkan derajatnya. Tapi ini bapak saking gembiranya anak yang dia sudah tunggu sekarang kembali, langsung dia apa? Dia berlari. Lalu diberikan apa? Jubah yang baru. Diadakan pesta yang meriah. Lalu sikap anak sulung gimana? Gantinya bersuka cita karena anak atau adiknya yang berdosa itu kembali, dia jadi apa? Dia jadi marah. Jadi pelajarannya adalah jadi nyata sesudah kita baca ayat yang kedua. Akhirnya yang hilang adalah yang tinggal di rumah bersama bapaknya. Coba baca keterangan di hari Selasa bagian akhir nomor 7. Hari Selasa nomor 7. Anak yang sulung, Lukas 15 ayat 25-32. Anak bungsu hilang,
ketika dia melangkah keluar dari rumah menuju ke negeri jauh. Anak sulung hilang karena walaupun dirinya di rumah, hatinya berada di negeri jauh. Seperti hati yang marah, mengeluh dan merasa benar sendiri, dan menolak untuk mengakui saudaranya. Sebaliknya, menyebutnya anak bapa, boros tidak karuan. Sikap anak yang sulung kepada bapaknya sama seperti sikap orang Farisi yang menuduh Yesus. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ucapan terakhir dari bapa pada anak sulungnya mencerminkan sikap surga kepada semua orang berdosa yang bertobat. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Apa saudara dapat dari paragraf ini? Sifat anak sulung itu seperti orang Farisi. Badannya ada di mana? Di rumah. Di rumah. Tapi pikirannya keluar rumah. in a distant land. Itu lebih bahaya. Makanya Nggak sadar bahwa dia hilang. Sangat kalau bahaya. anak yang hilang, Dia tahu dia hilang. ia sadar bahwa dia apa? Hilang Hilang. Maka dia apa? kembali. Kembali. Dengan segala risiko. Bisa saja ditolak, tapi dia kembali. Jadi cerita yang 3 ini targetnya adalah siapa? Orang Farisi yang selalu menganggap dirinya Benar. lebih benar dan lebih suci dari orang lain. Kalau sudah baca Matius, Yesus bicara tentang orang Farisi itu sangat keras. Coba untuk sejenak kita menyimpang dulu. Di Matius pasal yang ke-20. Matius 20 mulai ayat 20. Mulai ayat 24. 29. As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside. Matius. Ya, Matius 20. 21, sorry. Matius 21 ayat 28. What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to other son and said to the same thing. He answered, I will, sir," but he did not go. Which of the 2 did what his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, "I tell you the truth. The tax collector and the prostitute are entering the kingdom of God ahead of you. Terus For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collector and the prostitute did. And even after you saw this, you did not repent and believe him." ini kalau saudara baca bersama-sama dengan perumpamaan anak yang hilang,
Yesus bicaranya keras. Kamu anggap orang-orang pemungut cukai, perempuan Sunda sangat hina, sangat najis. Tapi waktu Yohanes Pembaptis mengabarkan Injil, mereka apa? Dengar dan percaya dan turut dan bertobat. Tapi kamu tidak percaya kepada pekabaran Yohanes. Terima pekabarannya. Jadi kata-kata Yesus sangat pedas kepada orang Farisi, tapi sangat lemah lembut kepada orang yang dihina oleh orang Farisi. Kita masuk di hari Rabu. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Baik, Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini tentang Lazarus. Orang kaya dan Lazarus. kalau sudah ikuti khotbah-khotbah pendeta-pendeta dari gereja Protestan, mereka berpendapat bahwa cerita ini adalah real. Buat mereka ini adalah cerita yang benar-benar terjadi. Walaupun mereka sendiri mengakui ada banyak kesulitan kalau kita mengertinya secara literal. Contohnya apa? Pangkuan Abraham. Satu, pangkuan Abraham. Kalau semua orang mati, bangkit dan duduk di pangkuan Abraham, berapa besar itu pangkuan Abraham? Yang kedua, orang kepanasan di neraka apa bisa disejukkan hanya dengan tetesan air dari jari orang lain. Kalau sudah baca keterangan tentang perumpamaan ini sebenarnya sebuah dongeng di antara orang kafir. Dongeng ini karena ada pelajaran di dalamnya digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan kebenaran kepada orang yang tidak percaya. Kalau saudara ingin mengetahui inti dari cerita ini, ayat yang harus dibaca dan dikaji dengan teliti adalah ayat yang terakhir. So, buka Lukas 16. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Jadi mereka itu punya buku siapa? Musa. Maksudnya buku mana ini? Mereka punya perjanjian lama. Mereka punya Alkitab, mereka punya firman Tuhan. Kalau dengan membaca firman Tuhan mereka tidak mau bertobat, lalu apa? Nggak ada guna. Orang dibangkitkan. Walaupun orang mati dibangkitkan dan bicara kepada mereka,
mereka tidak akan percaya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ada pelajaran sampingan. Kalau seorang tidak percaya Trinitas menurut apa yang diajarkan Alkitab, maka kita tidak perlu lagi berdialog dengan orang itu. Don't waste your time. Kalau orang tidak percaya Trinitas melalui pembacaan Alkitab, nggak ada cara lain. Don't waste your time. Jadi pelajaran lain dari cerita ini adalah apa? No second chance after that. Jadi kalau kita bertobat, Sekarang. now is the day of salvation. Dan tidak ada second chance untuk keselamatan sesudah kematian. Jadi buat kita gereja Advent, kita mengerti perumpamaan ini sebagai satu perumpamaan, bukan sebagai sesuatu yang real. Karena mereka yang mengartikan perumpamaan ini real menghadapi banyak kesulitan. Yang anehnya, tokoh-tokoh, orang-orang hebat dengan gelar yang hebat tetap berpegang bahwa ini adalah Real. real. Cerita rakyat seperti ini. Lebih manipulan folktales. Baik, kemudian was blind but now I see. Ini diambil dari nyanyian yang berjudul apa? Amazing Grace. Amazing Grace. Dan saudara-saudara harus baca cerita bagaimana nyanyian ini ditulis. Siapa yang tulis? John Newton. Apa pekerjaannya? Pelaut. Bukan cuma pelaut saja, tapi dia menjadi Kuda. terlibat dalam jual beli budak-budak. Dan kemudian dia bertobat, lalu dia rubah lagu ini. Salah satu lagu orang Kristen yang paling populer adalah Amazing Grace. John siapa? John Newton. Amazing Grace. Amazing Grace. Dia Indonesia. Ada kami punya klien dulu di Moreno Valley. Kalau saya putar lagu ini, dia marah sekali. Karena dia buta. Jadi dia bilang, matiin tuh. Saya dah buta. Was blind but now I see. Ternyata belum lihat, jadi dia mah. Dia marah di klien. Dari dulu saya lupa, sampai sekarang sudah melihat belum melihat. Baik, kalau saudara baca cerita ini, ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Kita ambil satu saja contohnya. Coba buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas ini yang terakhir akan kita
Siapa boleh baca? Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19. Jadi kalau dibaca keterangannya hari Kamis paragraf terakhir, seperti apa? Hanya Lukas yang mencatat kisah Sakeus, pertemuan Yesus terakhir dengan orang-orang yang terbuang. Misi Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang digenapi dengan luar biasa dalam pertemuannya dengan Sakeus. Sakeus adalah kepala pemungut cukai di Yeriko, kepala orang berdosa dalam pertimbangan orang Farisi kota itu, tetapi kepala pendosa dicari dan diselamatkan oleh Juru Selamat. Betapa Yesus menggunakan tempat dan cara yang asing untuk menyelesaikan misinya. Sebatang pohon ara, seorang yang penuh rasa ingin tahu berusaha untuk melihat siapa Yesus itu. Dan Tuhan yang mengasihinya menyuruh turun, karena ia telah mengundang sendiri untuk pertemuan makan siang bersamanya. Tetapi yang lebih penting, Yesus mempunyai pekabaran untuk dibawa. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lukas 19 ayat 9. Tetapi tidak disampaikan sebelum Sakeus memperbaiki segala sesuatu. Apa keistimewaan cerita ini? Apa keistimewaan cerita ini? Keselamatan datang di saat Sakeus bertobat. Pertobatan yang radikal. Dia punya pertobatan kelihatan sangat apa? Sikap radikal. Sangat outstanding. Dia mengadakan apa? Restitution. Sesuai dengan hukum yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Yesus katakan, hari ini keselamatan sudah datang ke rumah ini. But not before Sakeus made things right. Apa maksudnya? Sebelum dia bertobat. Not before Sakeus made things right. Diperbaiki Jadi dalam proses keselamatan itu kita harus bertobat dulu baru keselamatan itu datang.
Sakeus tidak percaya bahwa Yesus akan masuk kemana? Ke rumahnya. Ke rumahnya. Tapi hari itu dia kaget karena yang satu ini beda dengan yang lain. Lalu di huruf tebal di bawah, di situ harus dibaca. Coba baca. Hari Kemis yang paling bawah. Adalah sangat mudah. Ya, baca. Kesalahan orang lain. Sangat mudah untuk melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, bukan? Namun kita dapat begitu sering buta bagi diri sendiri. Apakah bagian-bagian kehidupan Anda yang perlu Anda tolak, akui, dan menangkan atas apa yang telah Anda tunda begitu lama? Jadi Sakeus meninggalkan satu contoh pertobatan yang sejati. Dia mengaku bahwa dia sudah memeras orang-orang miskin melalui pajak. Tapi kemudian dia katakan apa? Aku akan kembalikan. Aku akan kembalikan sesuai dengan hukum yang ada. Jadi pertobatannya bukan sekedar pertobatan di mulut, tapi pertobatan yang real. Karena restitution itu dia bayar, dia penuhi. In conclusion, baca. The mission of Jesus is a result of God's love and grace. Where sin abounded, grace abounded much more. And through this grace, we find ourselves saved. Terima kasih. Misinya Yesus adalah akibat daripada kasih dan anugerah Tuhan. Di mana dosa berlimpah, anugerah Tuhan lebih berlimpah. Dan melalui anugerah inilah kita mendapati diri kita diselamatkan. Jadi keselamatan datang kepada kita hanya Melalui grace. by grace. Itu yang pertama harus kita ingat. Yang kedua, Masih dicatat. Beware the danger of taking God's love and offer of salvation for granted. hati-hati terhadap bahaya taking God's love For granted. and offer salvation for granted. Apa maksudnya? Jangan memandang enteng tawaran kasih dan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu gratis. Bagi kita gratis. Tapi bagi Tuhan mahal.
sangat mahal karena siapa yang dikorbankan? Dan kita jangan menganggap enteng. Itu ada sesuatu yang kalau dipikirkan dalam-dalam sangat luar biasa. Bahwa kita orang berdosa yang seharusnya mati, kita hidup karena pengorbanan Kristus. Ketiga dan yang terakhir, ini bisa ini diambil dari Pelajaran hari Jumat. pelajaran hari Jumat, bahwa di dalam proses keselamatan yang proaktif, yang mengambil inisiatif, yang mengadakan prakarsa pertama selalu siapa? Tuhan. Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang mencari? Adam, di manakah engkau? Waktu masalah Kain dan Habel, Tuhan tanya, di mana saudaramu? Elia, Sakius, semuanya konsisten. Tuhan selalu yang aktif. Dan kita berterima kasih karena kita menyembah Tuhan yang menghendaki supaya jangan ada seorang pun binasa, melainkan semua akhirnya bisa menerima hidup yang kekal. Baik, ada beberapa poin yang saya mau tekankan. Yang pertama, apa definisi gereja menurut Ellen White dalam buku Acts of the Apostle dan dikutip dalam buku sidang, peraturan sidang. Apa definisi gereja menurut pena Ellen White? The church is An agent. God's appointed agency for salvation. Gereja adalah agen yang ditentukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. God's appointed agency for salvation. And the church was organized for salvation. The church was organized for satu kata, For one purpose. for service. Jadi jangan lupa misi gereja adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu Nyonya White bicara dengan keras di Council on Sabbath School Work. Dia punya statement, walaupun acara sekolah Sabat diorganize dengan rapi, programnya menarik, alat visual, audio visualnya lengkap, tapi kalau tidak menarik jiwa, semuanya jadi apa? A failure, kegagalan. Itu ucapan yang keras. Departemen sekolah Sabat, walaupun acaranya menarik, organisasinya rapi, alat-alat peraganya lengkap, tapi kalau tidak menarik jiwa, semuanya jadi kegagalan. Dan ini berlaku bukan cuma untuk Departemen Sekolah Sabat saja, prinsipnya berlaku untuk semua. Jadi jangan lupa, misi gereja adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, itulah pembahasan kita